Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini termuat 3 muatan pembelajaran, ada IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Selanjutnya tujuan pembelajarannya Sobat Belajar bisa menyimak sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah Sobat Belajar, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bahasa, dan agama. Selain itu ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari ya. Mari kita membaca keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat ya? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Selanjutnya yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat ataupun badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat sebagai berikut ya. Yang pertama, peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian ada peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang terakhir ada peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian aktivitas yang ketiga, ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan dan melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan.
Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hutan kayu dan hasil hutan non-kayu seperti kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu diperhatikan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Nah, sobat belajar, fungsi hutan selain itu apa saja ya? Sebagai penyimpan cadangan air tanah, kemudian penyeimbang iklim, tempat habitat flora dan fauna, yang terakhir untuk objek wisata. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada di Indonesia sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi NKRI. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut ya, sobat belajar. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik keras antar suku maupun konflik antar agama. Kemudian, terjadinya perpecahan atau disintegrasi bangsa. Selanjutnya, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari ya, sobat belajar. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain menghargai perbedaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang selanjutnya, berinteraksi dengan baik tanpa adanya sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikut.
beberapa sikap yang harus kita hindari ya sobat belajar. Yang pertama, memaksakan kehendak, acuh tak acuh, menonjolkan suku agama, kemudian mementingkan suku bangsa sendiri, cenderung memaksakan kehendak, yang terakhir mencari keuntungan diri sendiri. Ini beberapa sikap yang hendaknya kita hindari ya sobat belajar. Nah, tugasnya, informasi penting apa dari teks tadi ya sobat belajar? Berikut informasinya, nanti kalian sobat belajar bisa membaca sendiri ya informasinya tadi. Kemudian informasi yang berikutnya, ini yang selanjutnya sobat belajar. Nah, demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.